Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Anak muda jangan hanya bisa minta-minta, tapi lakukan sesuatu sehingga kamu bisa berkarya dan buat bangga orang tua. Masih di I'm Possible from Millennials to Millionaire. Dari impossible jadi I'm Possible. Pak Jamil, kunci untuk bisa mempercepat kesuksesan di usia muda kolaborasi. Tapi kolaborasi juga harus hati-hati. Bisa jadi kolaborasi malah ditipu, malah jadi hancur, malah jadi bangkrut. Contohnya Medina juga pernah ya? Iya, jadi singkat cerita kan aku punya tour and travel ini kan. Sebenarnya tour and travel kan bisnis yang bukan passion aku. Terus ya diajak iseng-iseng aja gitu kan. Terus ketika 2014 ke 2017 sih nggak ada keanehan ya, masih berjalan. Oh iya sedikit-sedikit karena kan si kosnya ini, penghasilannya ini aku pakai buat memberangkatkan lagi karyawan, pergi umroh atau enggak saudara-saudara kayak gitu kan. Terus ada yang dipakai untuk kos ini juga marketing, endorse ke artis-artis kayak gitu kan. Jadi mungkin keuntungannya masih ke situ jadi belum ada gitu untuk perusahaan. Tapi di 2017 ini kemarin ada keanehan gitu. Waktu itu aku sama suamiku lagi meeting di Jakarta, tiba-tiba ditelepon sama karyawanku. Bu ini tiketnya nggak bisa check in, katanya tiketnya soalnya nggak ke-scan karena palsu gitu. Lemes banget langsung karena 100 orang lebih jamaah dong. Lagi di bandara, lagi di bandara, udah mau berangkat, tapi tiketnya nggak bisa check in karena dibilang tiket palsu. Tiketnya palsu. Itu lemas banget karena waktu itu kan lagi happening banget yang travel umroh bermasalah kan. Itu aku benar-benar lemas banget. Terus akhirnya aku ke bandara dan kebayang dong 100 lebih jamaah itu ini. Mereka tuh makin heboh tapi aku berusaha menenangkan mereka. Ibu pasti berangkat udah tenang. Akhirnya aku urusin. Suamiku ngurus ini ke kepolisian, kan takut kabur ya kan, panik. Suamiku ngurus BAP, aku ngurus jamaah untuk mencari tiket. Jadi kita bagi tugas 3 hari waktu itu nggak tidur di bandara. Mereka kita amankan dulu di salah satu hotel di bandara. Akhirnya 2 hari telat berangkat, mereka semua berangkat gitu. Dan ambil di situ ya, bisnis itu emang harus bersahabat dengan resiko sih, yaitu sahabatnya itu resiko. Jadi akhirnya ketika aku mendapatkan kejadian itu ya mengambil hikmahnya sih ya harus lebih selektif memilih orang kepercayaan dan controlling itu ya penting banget buat satu perusahaan. Kalau boleh tahu totalnya sekitar berapa miliar tuh? 11M lebih. Iya. Berarti itu semakin besar potensi suksesnya semakin besar juga resikonya. Iya. Tapi gimana Pak Jamil? Gimana caranya supaya kita bisa tahu sebelum kita berkolaborasi dengan orang lain ada nggak sih gelagat-gelagatnya yang harus dihindari supaya kita bisa menghindari kerugian seperti itu? Saya karena pernah ditipu juga. Saya juga pernah Pak Jamil. Semua pebisnis kayaknya pernah ya. Pernah bangkrut. Sekarang kalau saya mau nyari mitra, ya saya ajak pergi bareng, Miss. Pergi bareng, nginep bareng, karena dari situ biasanya aslinya keluar tuh. Terus kemudian dicoba untuk hal-hal yang sederhana dulu gitu ya. Dan kemudian kalau dia sudah misalnya ditelepon, di mana kamu? On the way, padahal baru di rumah. Dia biasa berbohong nih. Biasanya saya nggak pilih itu sebagai tangan kanan. Wah, sama teman dekat aja berani bohong ya. Apalagi kalau nanti dikasih duit. Kalau masih kecil tuh duit kadang belum jadi setan ya. Tapi kalau sudah miliaran, pikirannya udah kemana-mana. Iya. Ini usianya belum 30, 11 miliar. Tapi hebatnya ini membuktikan bahwa memang cocok jadi milioner. Tangguh, 3 hari ditanggapi sendiri. Iya, apalagi waktu itu lagi peak season banget bulan Desember. Kebayang dong aku harus cari tiket kemana. Ada pilihan memberangkatkan mereka memakai salah satu maskapai yang menurut aku nggak cocok untuk travel aku. Karena kan travel aku terkenalnya emang fasilitasnya bagus gitu kan. Atau memberangkatkan mereka sebagian pakai business class, sebagian pakai airlines yang dipecah-pecah gitu kan. Karena udah nggak mungkin satu pesawat gitu kan mereka. Akhirnya last minute Jadi ada yang berangkat jam 7 pagi, ada yang berangkat jam 10 pagi. Setiap keluarga beda, ada yang ibu sama anaknya kepisah. Tapi mau nggak mau kan kita harus memberangkatkan mereka gitu kan. Karena ya nama baik lebih penting menurut aku, nggak ada harganya segitu dibanding nama baik.
Lalu dari sejak pengalaman itu, bagaimana kelanjutannya dan sekarang apakah jauh lebih baik dan perkembangan merancang ke bisnis-bisnis lainnya juga? Sekarang aku lagi stop dulu untuk membuka bisnis baru. Jadi lagi pengen fokus dulu di dunia kecantikan, di travel, sama di bisnis aku yang sekarang dijalani. Soalnya aku pikir ya fokus itu penting. Kalau misalkan aku pengen nafsunya terus-terusan, namanya manusia pengen buka ini, buka itu, buka ini, buka itu. Tapi kan kita namanya ada batas kemampuan ya untuk kita ini kan, untuk kita berbisnis gitu. Jadi akhirnya aku pengennya fokus dan karyawanku juga sekarang lebih sering mengingatkan sih, ada rem gitu. Jadi tim aku kadang juga kan karena aku menganggap mereka mereka tuh dianggap sama aku ya bukan karyawan, mereka tim. Karena kalau tim mereka merasa memiliki perusahaan kan. Jadi ya sekarang lebih mengerem aja sih apa yang aku mau, kadang mereka lebih mengingatkan. Jadi aku lebih berdiskusi sama mereka aja sih sekarang. Jadi nggak kekeh sama kemauan sendiri kayak gitu sih. Betul. Mbak Medina, kita maju lebih dekat lagi. Nah, oke. Tapi memang benar Pak Jamil, karena kalau di bisnis saya pun juga selalu ada waktunya ekspansi, tapi ada waktunya juga konsolidasi supaya kita juga bisa mengejar dan membalance. Tapi kalau dugaan saya nih, kalau kita bandingkan dengan segmen satu tadi, kan kalau bisa ambil sesuai dengan passion. Dugaan saya ke depannya yang bisnis kecantikan akan jauh lebih cepat dibandingkan yang travel. Nah, yang ditipu kan tadi travel kan? Kenapa? Karena nggak sesuai passionnya. Makanya penting kita melakukan sesuatu yang kita cintai yang kita lakukan, dan itu intinya adalah passion gitu. Karena nyaman kalau sesuai passion. Tapi aku juga kemarin sempat kayak down gitu, kayak aduh udah deh kayaknya travel ini tutup aja gitu kan. Kayaknya udah deh pokoknya udah mau melupakan semua hal tentang travel. Tapi ngelihat karyawan, aduh aku kayaknya berasa sedih banget karena mereka kan semangatnya kuat banget untuk mempertahankan travel dan dihitung-hitung, maksudnya dihitung sama tim aku ini masih bisa gitu, masih bisa berjalan, dan akhirnya sekarang ya dengan sekuat tenaga travel tetap berjalan dan jamaah juga masih tetap ada sih, alhamdulillah. Ada pertanyaan nih untuk Medina dari sosial media ya, kita lihat pertanyaan berikut ini. Hai Coach Jamil dan Medina, mau tanya kenapa Anda bisa sukses dan siapa sosok inspirasi Anda sehingga Anda bisa sukses seperti sekarang ini? Dari Muhammad Ilham. Nah, oke. Sosok inspirasi sebenarnya kedua orang tua aku sih, ayah sama ibu. Karena waktu lagi kecil ceritanya, aku tuh selalu dibawa-bawa sama mereka ke tempat kerja mereka walaupun mereka bukan pembisnis. Ayahku kan kerja dulu di BUMN, ibu aku juga kan kerja di puskesmas, dosen juga. Jadi aku sampai sekarang masih menempel di kepala kalau mereka tuh selalu bawa-bawa aku kerja kemana-mana, dan akhirnya kerja keras mereka itu nular ke aku. Makanya sekarang kalau misalnya aku lagi sibuk walaupun weekend anakku misalkan lagi jadwal barengan sama aku nggak mau ganggu, aku tetap bawa dia, mau lagi meeting ya udah bawa gitu. Jadi biar dia tahu gitu kerja. Ditularkan, biar anaknya juga tahu seperti ini loh, hidup itu harus kerja keras, harus usaha. Dan makanya sampai sekarang ibu sama ayahku sih sosok yang paling Saya ada periodenya, Miss. Sampai memutuskan saya menjadi pengusaha, itu yang menjadi inspirasi orang tua saya. Orang tua saya dulu orang miskin di kampung, dia pesennya satu, kamu nggak enak kan jadi orang miskin? Ya, nggak enak. Maka tugas kamu sekarang, kamu perkaya dirimu, tapi jangan lupa, kamu tolong orang-orang miskin. Supaya mereka tidak dihina seperti kamu. Ya. Tapi begitu kemudian saya memutuskan pengusaha, yang menjadi inspirasi itu siapa? Besan saya. Sekarang jadi besan maksudnya. Kata dia, Mil, kalau mau berkembang, kalau mau hebat, mau tumbuh, kamu harus fokus pada kelebihan kamu. Nah, kamu itu punya kelebihan, dia analisa, kamu otak kanan, maka kamu harusnya kerjanya dengan menggunakan otak kanan, bla bla bla. Keluar dari pekerjaan sekarang. Waktu itu saya direksi, bentar lagi direktur utama, suruh keluar dari dia. Keluar, ya. Karena kamu sekarang bekerja, bukan kamu yang asli. Tapi kalau kamu keluar mengembangkan kekuatanmu, itu asli. Kamu akan jadi orang hebat. Oh, wow. Tapi memang ada benang merahnya sih. Menurut saya benang merahnya ya sama-sama harus berani untuk keluar dari zona nyaman. Walaupun mungkin bukan berasal dari keluarga pebisnis, tapi mencoba. Walaupun memang ada resiko ya, tapi ya tidak ada kesuksesan tanpa dicoba, tanpa resiko. Sama Pak Jamil juga seperti itu. Oke, mumpung ada Medina di sini sebagai salah satu contoh millennials yang jadi milioner, berarti menurut Medina apa nih yang harus dimiliki generasi muda supaya bisa sukses seperti Medina? Ya, yang harus dimiliki adalah kita harus punya impian. Tapi impian itu bukan hanya mimpi ya, tapi kita harus mengimplementasikannya gitu. Terus kita juga harus jangan takut untuk mencoba. Ya tadi bersahabat dengan resiko. Terus apalagi ya, pokoknya kita harus mempunyai keinginan yang kuat untuk mencapai impian itu. Oke. Dari Pak
Pak Jamil, quotes dan juga kesimpulan. Kesimpulan saya, belajar dari santan kelapa tuh. Kan kelapa itu kalau jatuh, sakit sebenarnya kan. Iya. Tapi bukannya dielus-elus, dibongkar malah itu kan. Apanya itu? Bungkusnya itu. Setelah gundul, bukannya dielus-elus, dipecah. Waduh. Setelah dipecah, dicungkil. Setelah dicungkil, diparut. Setelah diparut, diperes, baru jadi santan. Anda akan jadi orang hebat, kuat, kalau kemudian tahan terhadap cobaan. Termasuk ditipu miliaran juga. Yes. Itu kesimpulan dari saya. Betul. Dan panjang ya Pak Jamil, saya dengar aja sampai ngeri ya. Harus jatuh dulu, harus dikupas lagi, diperes, dipotong. Yang hebat masih tapi muda. seperti itu, betul. Makanya nggak semua orang bisa sukses, hanya orang yang mau menjalani prosesnya dan mengikhlaskan prosesnya yang Siap bisa. jadi santan kelapa. Siap jadi santan kelapa. Oke. Banyak sekali pesan inspiratif malam ini, dan untuk bisa menjadi milioner dari milenial bisa-bisa aja, asalkan Anda praktekkan 3 pesan possible saya malam ini. Yang pertama, perbanyak aksi, perbesar hati, mau berproses sampai mimpi bisa diraih. Yang kedua, cintai apa yang Anda kerjakan, maka Anda akan terkejut dengan apa yang bisa dihasilkan. Dan yang ketiga, walau masa muda penuh godaan, jika Anda ingin sukses, komitmenlah pada tujuan. Oke? Dan terima kasih Anda sudah menyaksikan I'm Possible malam ini. Saya Mary Riana beserta Coach Zamil Azaini dan juga Medina Zain pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan dari Impossible jadi I'm Possible. Metro TV, knowledge to elevate. Hai friends, terima kasih ya kamu sudah menonton I'm Possible episode kali ini. Nah, untuk kamu yang ingin nonton langsung I'm Possible di Studio Metro TV Jakarta langsung bersama saya, bisa langsung kunjungi link di bawah ini ya. Nanti kamu bisa daftar dan kamu akan masuk ke dalam grup WhatsApp. Di sana akan ada langkah-langkahnya. Dan pendaftaran gratis. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga, bawa teman yang banyak, dan sampai ketemu di studio Grand Metro TV. Oke? Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.